Assalamualaikum, ahlan wa sahlan Bapak Hamam dan saudara serta saudariku R6C. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi nikah, rujuk, talak, dan cerai. Sebelum masuk materi, kita kenalan dulu yuk. Ada saya, Dian Steningsih, dan rekan saya Danang Muhammad Fajrin yang akan membacakan penjelasan materinya. Saudara dan saudariku, mari kita ucap basmalah untuk memulai materi kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada pernikahan. Menurut ulama mazhab Syafi'i, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal kawin atau nikah yang semakna dengan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan persyariatan nikah dalam Al-Quran yang merupakan pedoman umat Islam. Menurut pasal 1 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan merupakan syariat yang penting dalam Islam sehingga di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang berbicara mengenai pernikahan. Salah satunya adalah ayat yang menjelaskan konsep sakinah mawaddah warohmah yang tertuang dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi wa min ayyatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Selanjutnya ada hukum pernikahan. Di sini ada 5 hukum. Yang pertama yaitu wajib dengan ketentuan jika seorang yang memiliki kemampuan baik dari segi fisik, jiwa, pikiran, nafkah, dan mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan orang yang dinikahinya, serta merasa khawatir akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah. Yang kedua ada sunnah dengan ketentuan jika seorang telah memiliki kemampuan baik dari segi fisik, pikiran, jiwa, nafkah, dan mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan orang yang dinikahinya, tetapi ia tidak merasa khawatir akan terjerumus dalam perzinahan. Yang ketiga ada haram dengan ketentuan jika seorang tidak memiliki kemampuan baik dari segi fisik, jiwa, pikiran, dan nafkah, serta menikah dengan tujuan menyakiti pasangannya, atau ia yakin akan melakukan penyiksaan kepada pasangannya. Yang keempat ada makruh dengan ketentuan jika seseorang mempunyai kemampuan baik dari segi fisik, jiwa, pikiran, nafkah, dan tidak dikhawatirkan terjadi perzinahan, serta jika ia menikah dikhawatirkan terjadi penganiayaan atau berbuat lazim kepada pasangannya. Yang kelima ada mubah dengan ketentuan jika seorang yang merasa tidak khawatir akan terjerumus pada perzinahan atau perbuatan maksiat, tidak akan berbuat zolim terhadap istrinya, dan keinginan menikah tidak begitu kuat, serta tidak memiliki halangan baik dari segi fisik, jiwa, ataupun pikirannya. Selanjutnya ada rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, rukunnya calon suami dengan syarat balik, berakal, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, muayyan atau orangnya jelas, dan tidak sedang ihram. Yang kedua, ada rukun calon istri dengan syarat bukan mahram dari calon suami, tidak bersuami atau menjalin pernikahan dengan laki-laki lain, tidak dalam masa iddah, merdeka atau atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang ihram. Yang ketiga ada rukun ijab kabul. Syaratnya di sini ada 3. Yang pertama syarat orang yang mengucapkan ijab kabul, yang kedua yaitu syarat lafal ijab, dan yang ketiga ada syarat lafal kabul. Yang keempat rukunnya wali yang adil dengan syarat memiliki hubungan mahram, laki-laki, tidak terpaksa, adil, dan tidak sedang ihram. Lalu yang terakhir ada saksi dengan syarat 2 laki-laki, balik, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram,
dan memahami bahasa yang dipergunakan dalam ijab dan qabul. Oke, pada kali ini saya akan membacakan materi tentang rujuk. Rujuk dalam istilah hukum disebut raj'ah. Rujuk secara bahasa berarti tahapan kembali. Orang yang rujuk pada istrinya berarti kembali pada istrinya. Rujuk dalam syar'ah adalah mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak, bukan bain pada pernikahan semula. Kemudian ada syarat rujuk. Menurut Imam Syafi'i, rujuk dapat dilakukan dengan syarat sebagaimana berikut. Yang pertama, bekas istri sudah dicampuri. Sebab itu, bekas istri yang belum dicampuri tidak boleh dirujuki karena ia tidak beridah sama sekali. Yang kedua, talak yang dijatuhkan tiada disertai dengan iwal dari pihak istri. Sebab itu, istri yang ditalak dengan disertai iwal dari pihak istri tidak boleh dirujuki. Yang ketiga, dilakukan waktu bekas istri masih dan idah kalau bekas istri telah habis waktu idahnya, yang dimana tidak boleh dirujuki kembali. Kemudian adanya ucapan rujuk. Rujuk itu dilakukan dengan diikrarkan dengan lisan. Menurut Imam Syafi'i, seperti kata suami, aku kembalikan engkau kepadaku atau aku rujuk kepadamu. Sebelum bekas suami mengikrarkan dengan lisan, maka ia tidak boleh mencampuri bekas istrinya. Rujuk hanya dapat dilakukan pada talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami pertama dan kedua. Oleh karena itu, kesempatan untuk rujuk tidak dapat diberikan pada peristiwa talak yang ketiga karena talak yang ketiga dianggap talak bain. Talak. Secara sederhana, talak dapat diartikan sebagai permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan istrinya. Ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menerangkan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Lalu di sini ada talak. Konsep cerai talak dalam fikih dipetakan dalam dua macam. Pertama, ada talak raj'i, yaitu suami memiliki hak merujuki istrinya, dan kedua, talak bain adalah meniadakan hak rujuk. Akibat hukum dari talak bain sugro, artinya harus ada akad nikah baru jika bekas suami ada niat untuk kembali bersama istrinya. Di sini ada dasar hukum talak. Ketentuan talak dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Terkait ini, pasal 129 KHI menerangkan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa syarat jatuhnya talak harus dilakukan oleh suami dan akan diakui secara hukum negara saat dilakukan atau diucapkan oleh suami di pengadilan agama. Selanjutnya, cerai. Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita atau suami istri. Sedangkan dalam syariat Islam, perceraian disebut dengan talak yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan. Yang di sini pelepasan suami terhadap istrinya. Selanjutnya ada penyebab perceraian. Yang pertama, kematian salah satu pihak atau meninggalnya pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin. Kemudian ada pendidikan, kemudian ada pendapatan atau pekerjaan. Selanjutnya ada perkawinan diri, KDRT, dan perselingkuhan. Dampak dari perceraian itu dapat merusak sistem kemasyarakatan secara luas. Masyarakat yang dibangun di atas fondasi keluarga yang rapuh akan mengakibatkan masyarakat yang rapuh juga. Dalam keluarga yang utuh, anak mendapat kasih sayang yang utuh pula. Tetapi, perceraian menghilangkan situasi yang dirasakan anak dalam menerima kasih sayang yang utuh tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah menghindari perceraian. Yang pertama ada bina pranikah, yang dimana sebelum pasangan bersiap untuk menikah, pelatihan pranikah dilakukan untuk mempersiapkan calon pasangan untuk kesadaran diri tentang kemungkinan krisis dan cara mengatasinya. Pelatihan tersebut meliputi pengertian dan tujuan pernikahan, serta cara-cara mengelola pernikahan yang bahagia termasuk mengelola konflik. Yang kedua ada konseling pernikahan. Setelah pernikahan dilangsungkan,
Tidak ada salahnya mencari bantuan dari seorang konselor, yaitu pendeta, ustadz, pendeta biksu, pendanda, pendidik, psikolog, biksu, hukum, dan lain-lain untuk mendapatkan wawasan tentang pernikahan. Terutama ketika Anda menemui beberapa gesekan dalam pernikahan Anda harus segera mengikuti saran ini. Yang ketiga ada terapi. Terapi sangat membantu dalam mengatasi penyakit tertentu dalam sebuah pernikahan, seperti masalah ekonomi campur tangan pihak ketiga, hubungan orang tua, keluarga, agen, teman, dan lain-lain dapat mempengaruhi keharmonisan dan kebahagiaan pernikahan. Kemudian ada komunikasi. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam pernikahan banyak tergantung pada komunikasi antara suami dan istri. Pekerjaan yang menyita waktu di luar rumah cenderung menghalangi dan menghambat komunikasi verbal antar pasangan. Namun harus selalu ada waktu untuk komunikasi langsung atau tidak langsung, sesuai kesepakatan dan niat baik berdasarkan cinta dan komitmen dalam pernikahan. Saudara dan saudariku, karena materi kita telah berakhir, mari ucap hamdalah, alhamdulillah. Untuk menutup pertemuan kita kali ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara dan saudari semua karena telah memperhatikan materi yang kita presentasikan. Semoga materinya bermanfaat ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab kita lanjutkan di WAG ya. Terima kasih.